yang berjalan ini dulu. Nah, silakan ketua kelas yang menjawab. Silakan. Siap. Gerak. Bergerak. Kita baca surat Al-Ikhlas ya. Nah, membaca surat Al-Ikhlas mulai dengan ta'awudz. Mungkin ada yang nggak sekolah? Berapa orang? Siapa aja orangnya? Alsa apa kabarnya? Alsa sakit. Ya? Dede apa? Dafa apa? Ya? Alsa sakit. Irfan sakit. Mudah-mudahan yang teman kita yang bisa Yesus, kalau ada urusan lain dia diminta oleh orangnya. Kemudian kalau ada yang kurang sehat bagi kesehatan Allah SWT. Baik, untuk ini jiwa dan raga. Kemudian topiknya cegah perundungan dunia maya. Ini merupakan program kesehatan mental. Artinya kita akan bahas hari ini tentang masalah memahami perundungan, tentang perundungan atau bullying, ya. Yang mana bullying ini atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Perilaku ini dapat berupa fisik, verbal, atau sosial. Dampaknya dapat merugikan baik secara fisik maupun mental. Mungkin kalau di sini Pak mau bertanya dulu, kira-kira seperti apa itu bullying? Ada yang mengetahui seperti apa kira-kira bullying? Dan kita disebutkan
Ada bullying berupa fisik, verbal atau sosial. Kira-kira apa itu bullying? Atau bisa tidak Anda mencontohkan seperti apa bullying? Itu tanya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, apa itu bullying? Bullying sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak di lingkungan kita itu banyak. Bahkan sudah menjadi kebiasaan kita. Kira ada yang bisa enggak? Yang tahu atau yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari bullying? Mungkin bisa Anda sebutkan bullying fisik, verbal, atau sosial. Dan apa bullying cyber? Anda yang tahu? Sebutkan satu contoh saja. Anda tahu? Mengejek warna kulit teman itu termasuk pada bullying. Betul sekali. Ya. Jadi bullying itu bisa berdampak kepada mental seseorang. Contohnya tadi mengejek warna kulit. Yang hitam, terus balik, itu kan. Terus kembang hitam. Ini bullying itu. Kemudian jenis perundungan atau bullying tadi ada perundungan fisik, ada perundungan sosial, kemudian ada perundungan verbal, kemudian juga perundungan cyber. Nah, jadi ada 4. Nanti Anda akan Bapak tugaskan mencari masing-masing perundungan itu atau masing-masing bullying itu. Ada nanti bullying fisik atau perundungan fisik, bullying sosial, bullying cyber, bullying verbal. Jadi kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya. Itu mengenai bullying. Kemudian faktor penyebab bullying atau perundungan. Pertama, faktor individu. Itu rasa tidak aman, keinginan untuk berkuasa, masalah pribadi, kekurangan empati. Artinya rasa tidak aman itu. Ya. Contohnya ada kawan awak, ya. Kawan awak yang kurang lama awak dirinya. Gimana? Tapi dari segi seperti yang disampaikan tadi, untuk kawan yang enggak lusuh-lusuh untuk istirahat, kok baju berkarat, ada kan? Ya. Kok mandi gak jarang, terus kalau tak mandi gitu. Ya. Tidak, seharusnya kita bully, tetapi dibina, mungkin perlu yang bina. Jadi yang menyebabkan pertama tadi rasa tidak aman, kemudian keinginan untuk berkuasa. Kita sebagai manusia ada keinginan kita untuk berkuasa di suatu kelompok. Itu dalam belas perempuan. Nah, kalau ada nana iyo nomor 1, sehingga orang itu bisa ada sekadar awak ini. Jadi awak yang awak yang paling hebat, awak yang paling sehingga itu karena awak ingin berkuasa, sehingga orang di bawah awak tindas. Yang tindas itu yang kita bunyi. Nah, dia ingin masalah pribadi, masalah pribadinya, kurang bersih, badan kurang bersih, kurang disiplin, kurang disiplin kadang-kadang selamatnya membuli ada, kadang-kadang berusuk ya, itu channel ala-alanya. Nah, kurangnya empati, kurangnya perhatian. Mungkin dari segi orang yang perhatian dari orang tua, dari guru dan lain sebagainya. Nah, kemudian faktor keluarga, kekurangan rumah, kekerasan rumah tangga, kurangnya perhatian dan kasih sayang, perbedaan pendapat dalam keluarga. Juga faktor lingkungan, yang lingkungan sosialnya, faktor sosial yang tidak mendukung, kurangnya kemasan dari orang dewasa, pengaruh teman supaya yang negatif.
Nah, artinya dia berkawan dengan orang yang suka membuli, maka dia suka membuli juga. Untuk hati-hati menjadi kawan. Nah, kalau kawan awak itu agak agresif, itu nggak suka membuli kawan, dia kawan juga. Akhirnya awak sepuluh, dia menular. Kemudian dampak perundungan, dampak psikologis. Perundungan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Artinya apa? Orang yang dibully tadi, dia akan merasa bully, bapak supaya dibully. Nah, sehingga itu nak di sekolah, malah di sekolah. Kalau bahkan sampai dia merasa bunuh diri. Nah, jadi awak lagi bully saja atau awak lagi sehingga kecewa, dampak psikologis. Nah, tu orang yang bully jawab mengawal itu. Nah, akibatnya dan juga dampak sosial. Korban perundungan mungkin mengalami isolasi sosial, sulit menjalin persahabatan, kehilangan kepercayaan diri. Dan orang yang acau bully itu dampaknya dia merasa tidak ada kawan. Nah, sehingga isolasi, sehingga menyendiri sendiri. Nah, orang kawan ada yang cocok jawab, kawan jatuh juga, kawan ikut juga, itu dan sebagainya. Kadang-kadang bisa mengakibatkan kekerasan. Kalau cowok ada bully tidur dari belakang. Nah, tidur dari belakang kita sampai mati oleh tidur. Nah, kemudian juga dampak akademis, prestasi belajar korban perundungan dapat menurun karena mereka merasa tidak nyaman di sekolah. Itu di dalam sekolah, mungkin di dalam sekolah tuh di kelas tuh mungkin ada yang suka mencemeh-cemehin kawan. Ya nak, woi pendek, pak kawan pendek, pak kawan hitam, woi hitam, pak kawan itu, ya, itulah. Jadi dampaknya dia akan malas sekolah, dampaknya dia akan malas belajar. Nah, lama ini dalam kelas itu keluar, itu mencemeh kawan, ini keluar, sehingga pikirnya nak naik kelas. Itu dampaknya terhadap akademis. Cegah perundungan, pendidikan, kesadaran, melakukan edukasi tentang perundungan, dampaknya dan bagaimana mencegahnya. Kemudian menentukan budaya toleransi, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif dan menghargai perbedaan. Kemudian peningkatan pengawasan dari guru dan staf sekolah untuk mendeteksi dini perundungan. Artinya kalau ada yang membeli kawan, dia akan ditangani terlebih dulu, terbawa pegang atau dia nasihat awal-awal. Kalau perbuatan kita itu akan berakibat nantinya pada psikologis kawan, psikologis teman kita. Nah, jadi kemudian pengembangan program anti perundungan memberikan pelatihan dan program bagi siswa tentang cara mencegah. Jadi seperti itulah kira-kira. Tadi ada jenis-jenis perundungan atau jenis-jenis bullying. Pertama bullying fisik, yang kedua bullying sosial, yang ketiga bullying verbal, kemudian bullying cyber. Bapak akan bentuk 4 kelompok, jadi 4 kelompok. Laki-laki berapa orang? Laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti 22 berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 1 tadi. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti yang 1 pergi ke 1, 2 pergi ke 2, 3 pergi ke 3, 4 ke 4. Nah, yang perempuan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, saya akan buat satu dari tunjuk dengan 1, 1, 1. Nah, 4 berarti 4 orang. Nah, 5 orang. Kelompok 2, kelompok 3, 4,
Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan berdiri. Perhubungan fisik, ya, buat pengertian. Kemudian buat contoh dan hikmah mempelajari. Nah, 3 aja ya. Pertama pengertian, nah, judul dulu nah, judul, kemudian pengertian dari perundungan, ya, fisik, kemudian kalau yang kelompok 1 perundungan fisik, pengertian perundungan fisik, kelompok 2 sosial, kelompok 3 dan kelompok 2 perundungan verbal, kelompok 3 perundungan sosial, dan kelompok 4 perundungan sehingga apa pengertiannya. Kemudian apa contohnya? Kemudian apa hikmah mempelajari? Berarti ada 3 yang kau cari ini. Silakan pergunakan HP, ya. Kemudian buat sebagus mungkin, ya, sesuai dengan keadaan sekarang. Dan silakan bagi kerjanya siapa yang akan cari pengertian, siapa yang akan cari contoh, dan siapa yang akan cari hikmah. Baru tuangkan ke dalam, nah, baru tuangkan ke dalam kartonnya. Nah, apa kan? Untuk itu silakan mulai dari sekarang silakan bekerja. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, silakan. Bagi pekerjaan ini. Saya yang mencari pengertian, dia yang mencari contoh, dia yang mencari kami saya begini bos. Sudah keluar, tampilkan betul. Dah, silakan. Nah, cepat. Malam asik. Gila salah. Đặt rồi. Cô qua. Mà. Lanjut dulu ya. Gue dan Anda. Kurehan nama Pak. Kurehan namanya Pak. Alah,
Ronaldo. Sana aku pukul kenapa sama iyain jangan menjambak rambut mencubit mengancam kemudian nggak periksa kan mendorong anak siap Video sinematik nanti. Sinematik nunggu bintangnya lagi. Hah? Aman kerja emang. Pantu. Iya, pantu. ya Aduh lah saya. Saya harus kasih ban. Enggak, Pak. Ya. ayo dong kak Gue. Kasih aku mana? Kamu mari bisa. Nah, Ini mana kan kalau aneh nah. dan yang sudah siap silahkan ditampilkan. Yang nggak siap, jadi kalau siap saja orang tampilkan saja. Gitu aja. Silakan. ingin menjelaskan tentang yang bersangkutan saya satu, pengertian bullying fisik adalah bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti, mengancam, atau mengintimidasi orang lain. Dua, contoh, memukul, menendang, mendorong, menjambak, mencubit, dan mengancam dengan senjata. Tiga, hikmah. A. Pemahaman yang lebih baik. Dengan mempelajari perlindungan fisik, kita dapat memahami dinamika yang terjadi di antara pelaku dan korban. B. Pencegahan yang lebih efektif. Pengetahuan tentang mengembangkan strategi pencegahan yang lebih baik. C. Meningkatkan empati dan kepedulian. Mempelajari dampak negatif dan kerugian fisik terutama pada korban.
Sekian kata kami dari kelompok kami. Apakah ada tambahan yang pertanyaan? Silakan. Silakan satu saja. Baik, silakan kepada kelompok kami. Saya di kelompok 4 ingin bertanya di kelompok orang itu kenapa hal ini terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, kenapa bullying terjadi? Bullying terjadi karena perilaku agresif, kurangnya rasa simpati dan empati terhadap orang lain, tidak terbuka dalam mengekspresikan perasaan dan tidak dapat menangkap efek berbahaya dari perilakunya. Bas. Yang kata-kata dari kami, kalau ada kata-kata yang salah, kami maafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lanjut. Lagi kelompok apa? Sudah siap? Iya. Kalau bunyi baiklah itu contohnya apa? Nah, sama perhatikan dulu. Kita lihat secara satu persatu. Nah, tadi sudah bagus penampilan dari kelompok satu. Mari kita beri aplaus. Nah, cukup sampai saja kita tampilkan. Nah, Bapak akan simpulkan. Yang pertama itu jenis perundungan fisik. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok satu tadi perundungan fisik. Ya. Nah, perundungan fisik adalah bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti, mengancam atau mengintimidasi orang lain. Contoh perbuatannya itu memukul, menendang, mendorong, menjambak, mencubit, mengancam dengan senjata. Ya. Itu salah satu dari bentuk perundungan fisik. Ya. Itu sangat banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, kalau ada kakak adik kelasnya yang ketek-ketek padanya, itu nyo keras. Nah, bahkan dia melakukan kekerasan fisik, menendang, memukul dan lain sebagainya. Kemudian juga perundungan sosial. Nah, perundungan sosial tadi siapa yang mau membuat kelompok 2? Apa itu perundungan sosial? Siapa mana yang sosial? Coba jelaskan yang sosial. Perundungan sosial adalah tindakan yang dilakukan untuk merusak hubungan sosial atau reputasi seseorang dalam hubungan sosial tertentu. Ya, awak menggunjing itu juga termasuk kepada bullying sosial. Contoh di pada tuh keke buruk, uang kecil-kecilan orang, keke orang lagi, ya itu juga termasuk kepada bullying. Kemudian perundungan verbal, perundungan verbal. Apa itu perundungan verbal? Adalah intimidasi atau bullying yang dilakukan melalui kata-kata baik langsung maupun tidak langsung, bisa berfaedah hinaan, penghinaan, fitnah atau ucapan yang merendahkan seseorang dengan tujuan membuat korban merasa tidak berharga, terhina atau terganggu secara emosional. Ya, itu juga contohnya tadi si Kalek. Nah, karena ini hitam, bagi kecil hitam. Padahal juga sukunya itu. Ya. Oke lah, tapi kalau sukunya juga panggilan itu tidak masalah. Nah, jadi masalah. Artinya dia tidak suka, kemudian dia akan secara psikologis dia akan terdampak. Nah, bahkan tadi akibatnya sampai bisa bunuh diri. Sampai secara akademiknya dia akan malas untuk belajar, dia akan malas untuk sekolah.
mengawas sekolah kawan dan sekolah. Kadang-kadang dalam kelas yang baik jelas. Kawan dan sekolah kawan mungkin. Karena bullying tadi di verbal, artinya dengan kata-kata dan mulut. Ini ada cemeh-cemehannya. Ada kawan yang enggak hapus dia tuh cemeh-cemehan. Itu verbal juga. Apa? Cemehannya banyak macamnya. Nah, apa mengenai kampung begitu. Nah, kalau orang di sini kalau kecil lomba. Oh, lomba. Nah, oke lah. Kalau orang-orang pedalaman, awak kecil pakai lah. Kan ada istilah anak. Intinya bunyi itu bergara-gara adalah sebelumnya bergara. Tapi bergara itu menghina, bergara itu mengakibatkan dampak yang besar pada psikologis seseorang. Nah, kemudian lanjut perundungan cyber. Saya perundungan cyber tadi adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang melalui media digital dengan tujuan untuk mengintimidasi, merendahkan atau menyakiti orang lain. Ya, contohnya ada kawan kalau tuh sih, gua masuk ke Facebook. Kalau seandainya kawan itu bisa karena undang-undang itu. Nah, nampak di bawahnya. Atau sedang lalu kamu yang ada alat ulang. Nah itu masuk ke Facebook, masuk ke media sosial, masuk ke itu sudah termasuk pada bullying cyber. Artinya kita menjelekkan atau kita membuli orang itu melalui media sosial. Mungkin berupa gambar, berupa video, berupa kata-kata dan lain sebagainya. Pokok melalui walaupun kata-kata fisik mungkin tak bisa dengan melalui cyber. Tapi kalau hubungan sosial bisa kita bergunjing melalui media sosial. Verbal juga bisa kita melalui media sosial. Ngecek bawain video dan ngobrol seseorang. Nah, ini itulah perundungan cyber. Artinya apa? Perundungan itu sangat dilarang di dalam kehidupan kita. Dalam Islam seperti itu. Tidak boleh juga, merundung atau membuli seseorang. Nah, dampaknya sangat besar. Kalau dulu, mungkin sebelum awak tahu istilah bullying. Nah, kalau dulu ya mungkin santai saja. Gara-gara kawan. Pagaran kawan sakit, kawan pulang membuli kan. Nah, akhirnya mari kita hindari perbuatan membuli. Walaupun awak bagaran, bagaran Pak, ayo nak bagaran itu yang membuli. Ya, Pak kan? Paham? Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Mudah-mudahan kita paham dengan materi ini, ya. Dan bullying ini sangat dilarang dalam kehidupan kita karena itu akan berdampak terhadap baik fisik maupun psikologis kita. Dan mungkin itu saja, mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita ada manfaatnya, bermakna bagi kita semua sebagai refleksi bagi kita. Mungkin ada yang bisa refleksi kegiatan kita. Artinya yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan. Jadi itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan tunjuk tangan. Untuk refleksi kegiatan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Ya, yang jelas kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan kesimpulannya? Tidak usah banyak-banyak. Tentang bullying, jaga bullying sudah merupakan
membunyikan kepada orang lain. Ya. Dan bunyi itu sangat hilang. Ya. Dampaknya kepada psikologi itu sangat buruk. Dan itu saja